Welcome to YouTube channel Manambela. Mana kau pilih episode keempat, bunuh diri karena ada fakta dan kebenaran dalam hal ini, teman-teman. Fakta yang pertama gini, orang bunuh diri belum tentu karena depresi. Faktanya seperti itu. Menarik kan? Tidak selalu orang yang depresi memilih untuk bunuh diri. Karena banyak orang mengidentikan kalau orang depresi, stres, pasti bunuh diri. Nggak juga gitu. Ya kan? Itu faktanya. Tapi, risiko semakin besar untuk bunuh diri kalau orang yang depresi itu tidak segera diobati. Nah, poin selanjutnya apa yang pengen gue sampein? Jadi, depresi itu adalah bisa dikatakan satu penyakit. Karena memang harus diobati. Seperti itu. Ya, seperti penyakit fisik kita, tubuh kita kalau ada yang sakit gitu kan. Sama halnya dengan jiwa kita atau juga pikiran kita. Yang namanya depresi atau stres itu. Jadi, bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng ya, teman-teman. Lalu fakta yang selanjutnya seperti apa? Gue pelajari seperti ini. Bahkan, seseorang atau status yang kita anggap, oh dia nggak bakalan bunuh diri. Yang gue maksud adalah pendeta atau yang disebut juga hamba Tuhan. Bahkan murid Yesus pun bunuh diri. Kita tahu ya, Yudas Iskariot yang selama Tuhan Yesus melayani, dia bareng-bareng juga dong bersama Tuhan Yesus. Tapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Gue gak mau bahas panjang lebar faktor si Yudas Iskariot bunuh diri dan lain sebagainya. Gue gak mau bahas panjang lebar di situ. Tapi setiap orang ya sangat rentan dalam hal ini. Jadi kita gak bisa klasifikasikan untuk status-status tertentu dan lain sebagainya. Enggak. Siapapun bisa. Itu faktanya. Lalu masih bersangkut paut dari yang sebelumnya tadi gue sampein adalah bahwa komunitas itu penting. Firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maksud gue gini, gue pengen bilang kalau keinginan bunuh diri faktanya adalah itu menular. Gue jelasin sedikit aja. Yang gue tahu, contoh satu aja. Misalnya, waktu vokalisnya Linkin Park memutuskan atau memilih untuk bunuh diri, ya kita sebagai orang awam kan nggak tahu faktor-faktornya apa aja gitu, apa yang dia alami dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca berita, dia tuh sangat-sangat ngefans sama vokalisnya Audioslave, namanya Chris Cornell. Waktu Chris Cornell bunuh diri, dia itu ikutan depresi banget dan akhirnya kita baca berita bahwa dia pun bunuh diri. Faktanya bilang begitu. Ada juga faktor komunitas atau orang-orang yang ada di dekat kita gitu. Istilahnya menular. Gue masih menyampaikan fakta. Kita ikutin dulu teman-teman. Lalu yang terakhir faktanya gue pengen nyampein kayak gini. Orang bunuh diri gak selalu karena misalnya hal-hal yang umum banget itu, putus cinta atau hidup miskin terus gitu kan. Gak punya uang banyak dan lain sebagainya. Gak sesederhana itu teman-teman. Faktornya banyak gitu. Tapi gue mau bilang kayak gini. Yang pasti adalah kalau seseorang terlalu banyak mengalami peristiwa negatif, itu bisa jadi pemicu untuk orang itu bunuh diri. Tapi untuk kita nih, untuk gua dan lo semua teman-teman yang melihat video ini, sifat pilihan untuk menghakimi itu harus dibuang jauh-jauh. Karena kita pun gak tahu apa yang dialami orang tersebut. Ya kan? Itu fakta-fakta yang bisa gue sampaikan. Lalu kebenaran bilang apa? Kebenaran bilang kayak gini. Simak baik-baik teman-teman.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, garis bawahi, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang gak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bahwa kebenaran gak bisa dibantah. Penderitaan, masalah, pergumulan, proses, kebenaran bilang itu ringan. Ya mungkin ada atau sebagian besar bilang, ringan apanya, berat banget gitu. Tapi gue mau tekankan lebih tegas lagi bahwa kebenaran yang bilang bahwa semua yang kita alami proses hidup ini itu ringan. Pilihan kita. Tuhan memerintahkan itu, tapi tetap pilihan kita, percaya atau enggak. Penderitaan kita dikatakan ringan. Dan itu proses menuju kemuliaan kekal, firman mengatakan. Yang kelihatan sementara, yang gak kelihatan kekal. Karena yang kelihatan adalah yang masalah kita gitu, yang kita alamin, nyentuh perasaan kita, mengacak-acak pikiran kita dan lain sebagainya gitu. Dan ya itu tadi, kalau sampai ada orang yang memilih untuk bunuh diri, yang mau gue bilang kayak gini, bagaimana diri kita sendiri dan orang-orang yang di sekitar kita sekarang mencegah lebih baik, ya kan? Lalu kebenaran selanjutnya bilang gini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini bukan sekedar menghibur, tapi ini kebenaran. Karena di dalam Tuhan Yesus kita merdeka. Amin. Titik. Gak ada lagi hukum dosa atau hukum maut. Jadi gue mau bilang kayak gini teman-teman, buat kita semua, buat gue sendiri, buat semua teman-teman, stop perasaan tertuduh bahwa kita hina banget, kita gak layak, kita berdosa. Stop pemikiran itu, stop perasaan itu. Gue mau bilang kayak gini, kalau kita bikin salah, kita manusia pasti bikin salah, bikin dosa. Artinya gini, mindsetnya yang harus diubah. Karena apa? Karena itulah arti bertobat yang sesungguhnya. Metanoia, merubah cara berpikir. Jadi, fakta dan kebenaran selalu gak bisa berbarengan. Karena fakta pasti kalah dengan kebenaran. Lewat video ini yang pengen gue sampein, tadi fakta-fakta beberapa aja. Karena kalau kita bahas begitu banyak, waktunya panjang banget gitu. Tapi kebenaran bilang apa? Gue ulangi sedikit lagi bahwa kebenaran yang bilang loh, penderitaan yang kita pikir, aduh berat banget, kebenaran bilang ringan. Karena goal kita adalah kekekalan, dan itu prosesnya. Nikmati proses, dan biar kita taruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita pasti bisa melewati setiap prosesnya. Bahwa pencobaan, ujian-ujian tidak melebihi kekuatan kita. Dan jangan merasa tertuduh terus teman-teman. Kita sudah dimerdekakan. Miliki cara berpikir itu, hidup di dalam itu, bahwa kita orang yang sudah merdeka. Kalau kita bikin salah, bikin dosa, Tuhan Maha Pengampun, jalani resikonya. Dan apa? Bahwa kita adalah orang-orang yang harus merubah cara berpikir. Oh iya, diperbaharui budi setiap waktu. Teman-teman bisa terus putar terus video ini, beberapa topik di mana kau pilih. Dan harapan gue cuma satu, menguatkan gue pribadi dan menguatkan teman-teman semua menjadi bahan perenungan, dan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi perhatikan diri kita sendiri, perhatikan orang-orang sekitar kita, karena hari-hari ini semakin jahat. Bahwa bunuh diri bukan jawaban. Bunuh diri hanya jalan pintas untuk kita gak tahu akan kemana. Gue gak mau menghakimi.
ya nggak, gue pengen bilang nggak tahu kemana gitu kan. Tapi hidupilah kebenaran bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Hidup di dalam itu, teman-teman. Teman-teman bisa like, teman-teman bisa komen, teman-teman bisa subscribe channel ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Mana Kau Pilih. Ada fakta, ada kebenaran. Mana kau pilih?